Baik, selamat siang Mbak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi perjalanan menuju kantornya lancar apa enggak? Alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala apa-apa di jalan tadi. Alhamdulillah juga cuaca hari ini kan cukup cerah juga, enak buat sekali untuk beraktivitas gitu Iya. kan. Nah, rumahnya Mbak sama kantor kita jauh atau enggak? Tidak terlalu jauh. Udah jauh. Iya. Sekitar berapa menit ya Mbak? Mungkin 10 menitan sudah sampai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kami senang bisa bertemu dengan Mbaknya langsung. Sebelumnya biar enak manggilnya siapa ya Mbak? Perkenalkan dirinya dulu. Oke. Nama saya Malika Luna Alia Kasta, dari jurusan Manajemen semester 3. Manajemen semester 3. Iya. Kuliahnya di mana tuh ya Mbak? Di UIN Salatiga. Oh, Salatiga. Nah, santai aja Mbak, nggak usah tegang banget. Anggap saja nih obrolan untuk kita saling mengenal aja Mbak gitu. Baik, Pak. Kami di sini tuh ingin mengenal Mbaknya tuh lebih dekat lagi, jadi tidak usah perlu tegang gitu kan. Nah, jadi Mbaknya mau mendaftar di organisasi kami ya? Ya. Baik. Untuk motivasi dan latar belakangnya apa ya Mbak? Buat Mbak tuh kok pengen sekali masuk ke organisasi ini? Oke. Kalau untuk motivasi, saya ini ingin belajar bekerja dalam tim, Pak. Terus berkontribusi secara nyata begitu di organisasi. Sebelumnya udah pernah ikut organisasi belum? Sudah pernah sebelumnya ikut organisasi OSIS. OSIS. Oh, jadi dulu OSISnya tuh SMP atau SMA-nya? Di SMP sama SMA ikut OSIS. Bagian apa tuh Mbak? Ketua, waktu ketua? Iya, ketua. Ketua. Berarti Mbaknya secara tidak langsung udah mempunyai latar organisasi ya berarti ya? Iya, betul. Oke. Terus untuk latar belakang untuk mengikuti organisasi apa Mbak? Organisasi ini Mbak? Untuk latar belakang, saya ingin mengembangkan potensi dalam berorganisasi seperti itu. Oke, baik. Selain ini aktivitas Mbaknya di rumah, di kampus apa aja Mbak? Mungkin kalau saya di kampus itu ya bisa sambil membuka usaha, punya usaha. Punya Iya. usaha. Itu usahanya Mbak yang rintis sama teman-teman atau udah emang dari turunan dari keluarga atau gimana tuh? Itu usaha sama teman. Oh, udah sama teman. Iya. Udah berapa lama Mbak? Sudah dari semester 2. Oh, bagus. Itu untuk usahanya tuh usaha makanan minuman atau usaha apa tuh Mbak? Bukan bunga. Oh, bukan bunga. Oh, di situ kalau bukan bunga tuh ramenya tuh di akhir tahun kalau Kak wisuda begitu. Iya, Terus betul rame tuh, sekali. Mbak. Bagus. Emang sekarang tuh arah-arahnya anak-anak Gen Z sekarang tuh emang kesana kan. Ya nggak, semua tuh kayak patut dirayakan gitu kan ya. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian ya Mbak ya, apa yang membuat Mbaknya tuh tertarik untuk mengikuti organisasi ini? Untuk belajar ini tadi kan, untuk belajar berorganisasi juga mengembangkan juga gitu potensinya. Berarti lebih kayak menggali lagi kayak kemampuan diri Mbak Luna sendiri ini ya? Iya, seperti mungkin nanti bisa memanage waktunya bagaimana, seperti itu. Nah, untuk Mbaknya kan tadi ingin masuk organisasi kan pengen buat manage waktu, bagaimana cara manage waktu, bagaimana kayak mengembangkan dirinya Mbak Luna sendiri gitu kan. Iya. Nah, jabatan atau posisi apa yang Mbak Kanista tuh inginin, Mbak Luna itu diingin di organisasi ini? Karena di SMP sama SMA saya sudah pernah jadi ketua di OSIS, mungkin saya
ingin mencoba juga menjadi ketua pada organisasi yang ini. Berarti tadi ini ya Mbak, selain kesibukan untuk kesibukan sebelumnya itu cuma kayak jualan kampus gitu ya? Iya. Belum ada ikut organisasi yang lainnya ya Mbak? Belum, ini baru mau mencoba. Mencoba hal baru juga ya? Iya. Nih, menurut Mbak, apa manfaat terbesar yang diperoleh dalam berorganisasi? Jika nanti kalau sudah menjadi ketua atau masuk ke organisasi ini gitu. Kalau untuk manfaat, ya itu tadi saya mungkin bisa manage waktu antara kuliah, berusaha, sama berorganisasi ini. Terus bisa juga manfaatnya kan ke pengalaman juga. Pengalaman. Iya, Karena tuh pengalaman tuh nggak bisa dijual ya Mbak. iya benar. Kayak lebih paling berharga itu emang pengalaman. Nah juga tuh Mbak ya, bagaimana organisasi ini bisa membuat Anda tuh mencapai tujuan akademik atau kayak karir. Jadi kayak Mbaknya tuh masuk organisasi ini tapi juga tidak mengganggu sekolahnya Mbak, terus jualannya Mbak gitu. Kalau untuk bagaimananya, ya itu tadi saya kan harus bisa manage waktu ya. Oh, waktu Mm-mm. lebih buat belajar gitu ya Mbak ya? Iya, buat belajar. gitu. Nanti bisa untuk waktu belajar di jam berapa sampai jam berapa, tuh berorganisasi bagaimana gitu. Berarti secara tidak langsung tuh Mbaknya tuh mengutamakan sekolah dulu Iya. sama ini organisasi dan jualan tuh buat sampingan aja ya, buat kegiatan-kegiatan buat mantut-mantutin aja gitu ya. Iya. Begitu. Nah, saya pengen tahu dari Mbak Luna sendiri, apakah Mbak Luna, saya ingin tahu kayak berbagi pengalaman aja. Tolong ceritakan kepada saya nih Mbak, karena kan saya juga pengen tahu gimana tuh kayak cerita pengalaman berorganisasi yang paling berkesan gitu. Kalau di berorganisasi kemarin di OSIS kan pasti itu setiap ada setelah UAS seperti itu kan ada kelas meeting atau ada event-event yang besar seperti itu. Itu alhamdulillah saya bisa menghandle anggota yang lain agar eventnya itu tuh bisa terlaksana dengan lancar seperti itu. Secara langsung kayak membangun kekeluargaan sendiri dalam organisasi tersebut ya. Iya, itu juga termasuk. Kemudian Mbak, untuk keterampilan apa sih yang Mbak banggakan dari diri Mbaknya sendiri? Entah kayak Mbaknya pintar untuk berkomunikasi, Mbaknya punya ilmu kepemimpinan sesuai backgroundnya Mbak kan sebelumnya kan dulu kan pernah jadi ketua OSIS SMP, SMA, atau Mbaknya tuh pintar dalam manajemen waktu, pintar dalam hal-hal lain, atau Mbak yang bisa mendukung Mbak tuh kayak patut bisa diterima di organisasi ini. Kalau untuk itu saya mempunyai public speaking yang bagus, itu berkomunikasinya tadi seperti itu, dan juga mempunyai jiwa kepemimpinannya tadi. Karena kan saya ketua di OSIS ya, dan bisa menghandle anggota tim juga. Selama di OSIS dulu tuh Mbak pernah pernah ada latihan LDK nggak, latihan dasar kepemimpinan gitu? Iya, itu selalu ada setiap di SMP dan SMA, setiap organisasi OSIS itu pasti ada LDK-nya. Berarti ada LDK latihan dasar kepemimpinan ya? Iya. Oke. Nih Mbak, saya pengen bertanya bagaimana Mbak tuh bisa membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan kegiatan organisasi ini? Oke, kalau semisal kalau kuliah itu kan jamnya sudah pasti ya, sudah ada jadwalnya. Nah, kalau organisasi itu kan semisal saya jadi ketua, mungkin saya juga bakal mengalokasikan waktu itu ketika setelah kuliah seperti itu. Setelah itu mungkin bisa bergantian juga dengan teman saya kalau soal usaha. Baik. Kemudian Mbak, apa ide atau kontribusi nyata yang Mbak bawakan ke organisasi ini? Untuk kontribusi nyatanya,
mungkin udah bisa kayak mbaknya tuh ya membantu dengan kayak kemampuannya mbak, saya tuh punya kelebihan ini nih makanya aku berikan ke organisasi ini biar organisasi itu terpandang baik tuh karena orang-orangnya tuh pinter-pinter atau gimana. Oh iya, mungkin saya juga akan mengembangkan itu ya. Misal ada anggota tim yang bagus di public speaking atau apa, mungkin kita bisa mengembangkan itu lagi seperti itu. Baik. Kemudian Mbak, ini yang terakhir ya. Apa harapan Mbak terhadap organisasi ini jika Mbak diterima selama 1 tahun ke depan, Mbak? Harapannya untuk organisasi ini ya sudah pasti lebih maju ya dari sebelumnya, dan juga saya akan mengembangkan proker-proker yang mungkin bisa membuat organisasi ini lebih terpandang. Baik. Cukup sekian nih Mbak. Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang Mbak bisa jawab tadi. Semoga nanti Mbaknya bisa diterima, bisa kerja bisa bergabung di organisasi saya ini. Iya. Dan semoga silaturahmi kita berdua juga nggak terputus ya Mbak ya. Cuma Iya, sampai sini doang. amin. Nanti bisa kita nongkrong-nongkrong bareng bisa juga ya Mbak ya. Baik Pak. Saya ucapkan terima kasih karena Mbaknya sudah mau berkenan hadir untuk tes wawancara ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Mbak. Selamat sore Mbak. Iya, selamat sore. Terima kasih Bapak. Matiin.